ada teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog asal Swiss yang hidup pada tahun 1896 sampai 1980. Beliau mengemukakan ada 4 tahap pada teori ini atau pada perkembangan kognitif ini. Yang pertama ada sensori motor, terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang keduanya ada praoperasional, terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga operasi konkret, terjadi pada usia 8 sampai 11 tahun. Yang terakhir operasi formal, terjadi pada usia 11 tahun sampai dewasa. Yang pertama ada tahap sensori motor. Tahap ini berlangsung dari kelahiran sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris. Yang kedua ada tahap praoperasional, terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, anak mengembangkan keterampilan berbahasanya. Mereka mulai mempresentasikan benda-benda dengan kata-kata dan gambar. Selanjutnya ada tahap operasional konkret, terjadi pada usia 8 sampai 11 tahun. Tahapan ini muncul pada dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Pada tahap ini juga terjadi proses-proses penting, diantaranya satu ada pengurutan, yaitu kemampuan untuk menguruti objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Yang kedua ada klasifikasi. Anak pada usia ini pada tahap ini mampu untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain. Yang ketiga ada discerning, yaitu anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tetapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang tinggi. Selanjutnya, ada reversibility, yaitu anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Contohnya, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8, akan sama dengan 8 kurangi 4 sama dengan 4. Observasi, yaitu anak memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Proses yang terakhir ada penghilangan sifat egosentrisme, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Itulah beberapa proses yang terjadi pada tahap operasi konkret. Tahap terakhir dalam perkembangan kognitif yaitu operasional formal, terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahap ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai-nilai, ya. Namun beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkret. Jadi sedikit sekali orang yang sampai ke tahap ini ya, yang bisa berpikir secara abstrak dan mulai mengembangkan pikirannya lebih luas atau lebih dewasa. Hanya beberapa orang saja, karena ada yang sudah usia mencapai dewasa tapi penalarannya masih seperti operasi konkret. Kemudian ada faktor perkembangan kognitif.
Ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu diantaranya yang ke-1 ada pembawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Kedua, minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Yang ketiga ada pembentukan. Yang keempat ada kematangan, di mana tiap organ tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia baik fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh dan berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang terakhir ada kebebasan, berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membacakan tentang perkembangan bahasa. Bahasa adalah suatu interaksi manusia dengan manusia lainnya melalui komunikasi dalam bentuk bahasa. Maksud komunikasi tersebut ialah baik secara verbal maupun non-verbal. Misalkan bahasa yang digunakan anak dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya, tujuannya untuk bertukar gagasan, pikiran, dan emosi. Dalam perkembangan bahasa pasti memiliki tahap-tahap perkembangannya. Yang pertama yaitu pada usia 3 minggu, bayi tersenyum saat ada rangsangan dari luar. Misalkan wajah seseorang, tatapan mata. Kemudian pada usia 12 minggu mulai berpola dialog sederhana berupa suara balasan bila ibunya memberi tanggapan. Kemudian pada usia 2 bulan bayi mulai menanggapi ajakan komunikasi ibunya. Dan pada usia 5 bulan bayi mulai meniru gerak-gerik orang dan mempelajari bentuk ekspresi wajah. Dan pada usia 6 bulan bayi mulai tertarik dengan benda-benda sekitarnya dan berkomunikasi antara ibu, benda, dan bayi. Pada usia 7 bulan sampai 12 bulan, anak menunjuk sesuatu untuk menyatakan keinginannya. Pada saat ini mulailah muncul pada diri seorang anak atau keinginan dalam diri seorang anak. Pada usia 2 tahun, anak mampu merangkai kalimat menjadi 2 kata. Pada saat ini anak mulai berbicara merangkai kata 1, 2, 3 kata. Kemudian pada umur 3 tahun anak mulai berdialog lebih lama sampai beberapa kali giliran. Pada usia 3 tahun inilah anak udah mulai lancar berbicara dan memiliki keinginan yang kuat untuk berbicara sesampai tidak mau berhenti berbicara. Kemudian faktor perkembangan bahasa. Yang pertama, umur anak. Jika umur seseorang anak bertambah, maka secara langsung makin matang pertumbuhan fisiknya dan mampu berbahasa dengan baik dan berkembang dengan bertambahnya pengalaman dan kebutuhan anak. Yang kedua, kondisi lingkungan. Lingkungan merupakan tempat di mana seseorang anak tumbuh dan berkembang jika lingkungannya baik. Jika lingkungannya baik, maka seseorang anak akan puas memberikan perkembangan dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga yaitu kecerdasan anak. Anak yang memiliki kecerdasannya tinggi, maka belajar berbicaranya lebih cepat dibandingkan anak
yang kecerdasannya rendah atau atau anak yang memiliki kemauannya yang rendah. Yang keempat itu status sosial ekonomi keluarga. Jika keluarga berstatus sosial ekonomi yang baik, maka akan mampu menyediakan situasi yang baik untuk perkembangan bahasa seseorang anak. Yang kelima yaitu kondisi fisik. Dimaksud dalam kondisi fisik tersebut ialah kesehatan tubuh. Misalkan seseorang yang ada kekurangan dalam dirinya, maka terganggulah kemampuan untuk berkomunikasinya, seperti gagap, bisu, dan organ tubuh yang tidak sempurna, maka akan mengganggu perkembangan dalam berbahasa. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Marhamah. Akan sedikit menjelaskan tentang implikasi perkembangan kognitif. Menurut Piaget, ada beberapa hal penting yang dapat diambil dari teori kognitif. Di antaranya, 1. Individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus berubah. Dalam interaksi lingkungan tersebut, individu mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya, sehingga terjadilah perubahan dalam struktur kognitifnya, pengetahuannya, wawasannya, dan pemahamannya yang semakin berkembang. Walaupun pengetahuan yang diperoleh oleh individu itu ada kalanya tidak sama persis seperti dengan apa yang diperoleh dari lingkungan itu, dan individu mampu pengembangannya sendiri, mampu memodifikasi pengalaman yang diperoleh dari lingkungan itu sehingga melahirkan pengetahuan atau temuan-temuan baru. Hal ini terbukti banyak ilmuwan-ilmuwan yang menghasilkan temuan-temuan baru yang selama ini tidak dipelajari di bangku sekolah. Oleh karena itu, proses pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, akan tetapi bagaimana merangsang struktur kognitif sehingga mampu melahirkan temuan-temuan baru. Yang kedua, ada individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Maka belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Hal ini disebabkan karena setiap perkembangan kognitif memiliki karakteristik berbeda-beda. Dan juga tingkat perkembangan peserta didik harus dijadikan dasar pertimbangan guru dalam menyusun struktur dan urutan mata pelajaran dalam kurikulum. Misalnya, anak TK belajar menggambar, mengenal benda, menghitung, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang implikasi perkembangan bahasa dalam pendidikan. Implikasi perkembangan bahasa dalam pendidikan. Jika perkembangan kemampuan berbahasa merupakan konvergensi atau perpaduan dari faktor bawaan dan proses belajar dari lingkungannya, intervensi pendidikan yang dilakukan secara terencana dan sistematis menjadi sangat penting. Hanya mengandalkan faktor bawaan yang diturunkan oleh orang tuanya adalah keputusan yang tidak bijaksana karena hasilnya yang kurang memuaskan. Intervensi pendidikan melalui proses yang seluas-luasnya bagi perkembangannya bahasa secara optimal. Lingkungan dapat membiarkan kesempatan bagi anak untuk belajar dan berlatih mengembangkan kemampuan bahasa
perlu dikembangkan secara maksimal baik dalam lingkungan maupun masyarakat agar kemampuan berbahasa masyarakat dapat berkembang dengan secara optimal. Sejak dini anak perlu diperkenalkan dengan lingkungan yang memiliki kemampuan. Kemampuan apa saja? Berbahasa yang variatif. Situasi yang menunjang perkembangan bahasa perlu diciptakan dan dikembangkan oleh para guru di sekolah. Masyarakat perlu memberikan dukungan yang bersifat kondisi psikologis dan sosiokultural bagi perkembangan bahasa remaja, lingkungan, keluarga, sekolah maupun masyarakat sangat perlu menciptakan suasana yang dapat membesarkan hati atau mendorong anak atau remaja untuk berani mengomunikasikan pikiran-pikirannya. Cara demikian akan sangat membantu perkembangan bahasa remaja karena mereka leluasa dan tidak dihantui oleh kecemasan dan ketakutan untuk mengomunikasikan apa saja yang dipikirkannya. Untuk hal yang perlu seorang guru ketahui juga adalah kelas atau kelompok belajar terdiri dari siswa yang bervariasi bahasanya, baik kemampuannya maupun polanya. Menghadapi hal ini, seorang guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak. Yang pertama, bisa dijelaskan ya, poin pertama mungkin. Anak perlu melakukan pengulangan atau menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-murid itu sendiri. Dengan cara ini senantiasa guru dapat melakukan identifikasi tentang pola dan tingkat kemampuan bahasa murid-muridnya. Poin kedua, berdasarkan hasil identifikasi itu, guru melakukan perkembangan bahasa murid dengan menambahkan perbendaharaan bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh seorang guru. Cerita murid tentang isi pelajaran yang telah dipercaya itu diperluas untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga para murid mampu menyusun cerita lebih komprehensif tentang isi bacaan yang telah dipelajari dengan menggunakan pola bahasa mereka sendiri. Perkembangan bahasa yang menggunakan model pengekspresian secara mandiri, baik lisan maupun tulisan, dengan mendasarkan pada bahan bacaan akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa anak membentuk pola bahasa masing-masing. Dalam menggunakan model ini, seorang guru harus banyak memberikan rangsangan dan koreksi dalam bentuk diskusi atau komunikasi bebas dalam sarana perkembangan bahasa seperti buku-buku kan bisa, surat kabar, majalah, dan lain-lainnya. Hendaknya disediakan di sekolah maupun di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari implikasi perkembangan bahasa dalam pendidikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.